dari program studi pendidikan agama Islam STAI Hubul Watan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar dari mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Andus John Helmi MP. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar mata kuliah manajemen kelas. Nah, jadi apa-apa saja yang dapat mempengaruhi pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar, selengkapnya akan saya jelaskan berikut ini. Satu, kondisi dan situasi belajar mengajar. Jadi, ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi hasil belajar pada peserta didik. Jadi kondisi-kondisi ini adalah seperti kondisi fisik, kondisi sosioemosional, kondisi organisasi, juga kondisi administrasi teknik. Nah, kondisi-kondisi ini akan saya jelaskan dan saya paparkan lebih jelasnya berikut ini. Kondisi fisik. Lingkungan fisik tempat belajar memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Guru juga harus dapat menciptakan lingkungan yang membantu perkembangan pendidikan peserta didik. Nah, kondisi fisik yang harus diperhatikan guna memberikan pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik yaitu yang pertama, adanya ruang tempat berlangsungnya belajar. Jadi ruang tempat berlangsungnya pembelajaran ini bisa berupa ruang kelas, ruang laboratorium, dan juga ruang serbaguna ataupun aula. Yang kedua, yaitu pengaturan tempat duduk. Nah, pengaturan tempat duduk ini bisa dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi kelas. Atau, guru juga dapat memilih pola, seperti pola berderet atau berbaris belajar, pola susun berkelompok, pola formasi tapal kuda, serta pola lingkaran atau persegi. Yang ketiga, ventilasi dan pengaturan cahaya. Ventilasi dan pengaturan cahaya ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, karena penglihatan yang jelas dan siklus udara yang baik dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu pengaturan penyimpanan barang-barang. Fungsinya adalah agar barang-barang yang ada di dalam kelas tertata dengan rapi sehingga kelas menjadi nyaman. Oke, next. Kondisi sosioemosional. Kondisi sosioemosional akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan siswa, dan efektivitas tercapainya tujuan pengajaran. Nah, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kondisi sosioemosional. Yang pertama, tipe kepemimpinan guru. Artinya adalah fungsi yang melekat pada guru ketika berada dalam kelas. Gaya seperti apa yang muncul ketika guru melaksanakan peran sebagai pemimpin dalam pembelajaran di kelas? Apakah gaya otoriter, yaitu yang segala sesuatunya diatur dan diarahkan oleh guru sendiri dan siswa tidak diberikan kesempatan untuk terlibat di dalamnya? Atau gaya demokrasi, di mana terjadi proses timbal balik antara guru dan murid sesuai dengan peranannya masing-masing? Yang kedua, sikap guru. Sikap yang diperlihatkan oleh guru di depan kelas atau di luar kelas. Nah, sikap inilah yang akan mempengaruhi suasana hati anak. Apakah anak merasa tertarik dengan sikap guru atau malah tidak tertarik? Nah, jadi sikap yang baik sebagai seorang guru, bapak atau ibu, serta kakak dan orang dewasa yang memberikan bimbingan kepada anak, tentunya adalah hal yang paling baik untuk diperlihatkan. Yang ketiga, pembinaan hubungan yang baik. Hubungan antara guru dengan murid harus dibangun berdasarkan fungsi masing-masing dalam konteks belajar mengajar di kelas. Nah, akan tetapi, apabila memungkinkan dapat juga dibangun sifat-sifat kekeluargaan dan juga keakraban yang menyebabkan siswa merasa nyaman dan aman berhubungan dengan guru seperti dengan orang tuanya. Oke, next. Kondisi organisasional. Kegiatan rutin secara organisasional yang dilakukan baik tingkat kelas maupun di tingkat sekolah akan mencegah timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas. Jadi, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dari kondisi organisasional ini seperti
pergantian pelajaran, guru yang berhalangan hadir, masalah antar siswa, upacara bendera, dan kegiatan lainnya. Untuk pergantian pelajaran, jadi ketika terjadi penggantian dalam pelajaran harus disikapi oleh guru, karena dalam proses ini ada jeda atau kekosongan. Guru juga perlu menyikapi dengan arif bahwa ketika mengakhiri pelajaran seharusnya tidak terlalu cepat. Guru harus memperhatikan untuk guru selanjutnya apakah sudah tiba atau belum agar tidak terjadi jeda yang terlalu lama. Selanjutnya, guru berhalangan hadir. Guru yang berhalangan hadir akan menyebabkan terjadinya kekosongan dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk menghindari terjadinya keributan atau perilaku-perilaku yang tidak diharapkan dari siswa, maka guru piket harus paham apa yang terjadi dan mempersiapkan diri untuk menutup ketidakhadiran tersebut. Selanjutnya, masalah antar siswa. Masalah antar siswa ini biasanya terjadi karena kondisi emosional yang tidak terkendali dan tidak terorganisasikan oleh guru. Nah, guru harus dapat memahami karakteristik siswa, sehingga guru dapat menekan munculnya konflik di antara siswa. Kondisi organisasional selanjutnya yaitu upacara bendera. Nah, pada saat upacara bendera, siswa harus diorganisasikan berdasarkan tingkatan kelas sehingga mereka dapat tertib mengikuti kegiatan upacara bendera. Dan yang terakhir yaitu kegiatan lain-lain. Jadi kegiatan lain ini bisa seperti kesehatan dan kehadiran siswa, penyampaian informasi dari sekolah kepada guru dan siswa, peraturan sekolah yang baru, serta kegiatan rekreasi dan sosial. Oke, next. Nah, baiklah. Kondisi dan situasi belajar mengajar yang terakhir yaitu kondisi administrasi teknik. Kondisi administrasi teknik. Nah, kondisi administrasi teknik akan turut mempengaruhi manajemen pembelajaran di dalam kelas. Adapun hal-hal yang harus ada dalam administrasi teknik guna tercapainya manajemen kelas yang baik seperti daftar presensi, ruang bimbingan siswa, adanya tempat baca, tempat sampah, dan catatan pribadi siswa. Nah, jadi dengan adanya daftar presensi tentang kerapihan, kebersihan, dan juga keteraturan akan memberikan dukungan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Keterdukungan dari sisi keteraturan dalam presensi akan memberikan efek psikologis terhadap siswa karena terjadi keadilan dalam perlakuan. Ruang bimbingan siswa. Jadi, ruang bimbingan siswa ini diarahkan untuk memberikan bantuan pada siswa yang secara emosional memiliki masalah. Hal terpenting dari ruang bimbingan adalah bagaimana ruang tersebut tidak menimbulkan ketakutan ketika harus berhubungan dengan guru di sana. Adanya tempat baca. Nah, tempat baca merupakan bagian dari fasilitas yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan kawannya, dengan fasilitas dan guru. Adanya tempat sampah. Nah, tempat sampah ini akan memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Nah, sebaliknya, jika adanya bau sampah dan juga siswa tidak mengetahui tempat penyimpanan sampah, atau bahkan karena tidak adanya tempat sampah, sehingga sampah berserakan di mana-mana, akan berakibat buruk pada kondisi sosio-emosional dan fisik siswa. Nah, kondisi administrasi teknik yang terakhir yaitu adanya catatan pribadi siswa. Jadi, catatan pribadi ini adalah alat berinteraksi guru dengan siswanya. Jadi, perlakuan-perlakuan khusus yang dibutuhkan untuk masing-masing siswa dapat dilihat dari catatan-catatan tentang siswa tersebut. Nah, selanjutnya, bagian yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ini ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal,
Jadi faktor internal yang dimaksudkan adalah kondisi internal dari siswa itu sendiri, seperti jasmania, psikologis, dan juga kelelahan. Nah, untuk faktor internal yang pertama, yaitu kondisi jasmania. Jadi kondisi jasmania ini yaitu faktor-faktor kesehatan ataupun kelainan fungsi pada tubuh jasmania siswa. Ini akan memberikan pengaruh terhadap kegiatan belajar yang diikutinya. Nah, yang harus diperhatikan dalam kondisi jasmania siswa ini adalah apakah siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Nah, selanjutnya, faktor internal yang kedua yaitu kondisi psikologis. Jadi kondisi psikologis ini bisa seperti intelijensi, perhatian, minat bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Nah, yang harus diperhatikan dalam kondisi psikologis adalah apakah siswa tidak sedang mengalami atau merasakan adanya masalah sehingga mengganggu konsentrasinya dalam belajar. Dan yang terakhir dari faktor internal yaitu kondisi kelelahan. Jadi kelelahan ini bisa saja terjadi baik pada jasmaniah maupun rohaniah siswa. Nah, yang bisa saja akan memberikan pengaruh buruk terhadap proses dan hasil belajar anak. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Jadi faktor eksternal yang dimaksudkan adalah unsur lingkungan luar diri dari siswa itu sendiri, seperti kondisi-kondisi dalam keluarganya di rumah, keadaan sekolah, dan kondisi masyarakat di sekitar rumah akan memberikan pengaruh terhadap konsentrasi dan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oke, next. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga yaitu mengajar yang efektif. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa mengajar adalah membimbing siswa agar mereka mengalami proses belajar. Sedangkan mengajar yang efektif adalah mengajar yang dapat membawa belajar yang efektif. Nah, prinsip dari mengajar yang efektif ini ada 6, yaitu konteks, fokus, sosialisasi, individualisasi, urutan, dan juga evaluasi. Nah, untuk prinsip mengajar yang efektif yang pertama, yaitu konteks. Jadi konteks yang baik ini meliputi, yang pertama, dapat membuat pelajar menjadi lawan berinteraksi secara dinamis dan kuat. Yang kedua, terdiri dari pengalaman aktual dan konkret, serta yang ketiga, pengalaman konkret yang dinamis merupakan alat untuk menyusun pengertian, bersifat sederhana, dan pengalaman itu dapat ditiru untuk diulangi. Yang kedua, fokus. Nah, untuk mencapai pembelajaran yang efektif, harus dipilih fokus yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memobilisasi tujuan. Yang kedua, memberi bentuk dan uniformitas pada belajar. Serta yang ketiga, mengorganisasi belajar sebagai suatu proses eksplorasi dan penemuan. Yang ketiga, sosialisasi. Nah, kondisi sosial pada suatu kelas banyak sekali pengaruhnya terhadap proses belajar yang sedang berlangsung di kelas tersebut. Yang keempat, individualisasi. Nah, dalam mengorganisasikan kelas, guru juga harus memperhatikan taraf kesanggupan siswa dan menstimulasinya untuk menentukan bagi dirinya sendiri apa yang dapat dilakukannya dengan baik. Yang kelima, yaitu urutan. Jadi bila hendak mencapai belajar yang otentik, rangkaian organisasi atau urutan dari belajar dengan penuh makna harus dengan sendirinya bermakna pula. Nah, yang terakhir atau yang keenam dari prinsip mengajar yang efektif yaitu evaluasi. Jadi evaluasi ini sebagai suatu alat untuk mendapatkan cara melaporkan hasil pelajaran yang dapat dicapai dan dapat memberi laporan tentang siswa kepada siswa itu sendiri, serta kepada orang tuanya dan kita pelaku pembelajaran. Nah, baiklah, selanjutnya bagian yang keempat atau poin terakhir dari materi pengaturan kondisi dan menciptakan iklim belajar, yaitu kelas yang menyenangkan.
Nah, jadi kelas adalah lingkungan sosial bagi anak atau siswa, di mana di dalam kelas terjadi proses interaksi, baik siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Di dalam kelas juga terjadi kontak secara fisik, di mana siswa pun akan berhubungan dengan segala fasilitas yang ada di dalam kelas. Nah, oleh karena itu, kelas harus didesain sedemikian rupa oleh guru, sehingga kelas merupakan lingkungan yang menyenangkan bagi siswa dalam tugas dan peranannya di dalam kelas sebagai peserta didik dan tugas serta peranannya dalam perkembangan peserta didik maupun emosionalnya. Nah, oleh karena itu, kelas harus memenuhi syarat-syarat yang menggambarkan sebagai kelas yang baik dan menyenangkan. Yang pertama yaitu kelas itu harus rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab. Yang kedua, kelas harus memiliki atau memperoleh cukup cahaya yang meneranginya. Yang ketiga, sirkulasi udara dari dalam dan luar kelas harus cukup. Yang keempat, perabot dalam keadaan baik, cukup jumlahnya dan ditata dengan rapi. Serta yang terakhir, jumlah siswa tidak melebihi dari 40 orang. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan tentang pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar dari mata kuliah manajemen kelas. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan serta bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Noviliana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.